Ya, pemirsa, kalau berbicara mengenai work from Lombok, ini tentunya membutuhkan kesiapan dari berbagai pihak. Selain dari pemerintah, pelaku wisata, kemudian pramu wisata ini juga menjadi garda terdepan yang nantinya akan mensukseskan dan juga akan mendapatkan dampaknya dari program work from Lombok ini. Kita masih berbincang-bincang dengan Pak Umar Baktir, pengawas HPI DPD NTB. Pak Umar, tentunya kabar baik untuk pramu wisata, tapi juga harus beberapa hal yang akan disiapkan begitu ya. Harus ada kualitas daripada pramu wisata yang nantinya untuk menyambut para tamu yang akan datang ke Nusa Tenggara Barat. Apa yang sudah dilakukan oleh HPI sendiri untuk meningkatkan kualitas menyambut work from Lombok ini, Pak? Hubungannya dengan kualitas tenaga pemandu itu HPI selalu concern ya, selalu berusaha meningkatkan keterampilan tenaga pemandu wisata yang ada di NTB. Nah, usaha HPI adalah bagaimana memberikan pendidikan dan legalitas kepada tenaga pemandu. Bagaimana legalitas dicapai? Yaitu dengan jalan mengikuti proses penyaringan. Ada proses penyaringan, kemudian ada proses pendidikan singkat. Sehingga dikeluarkanlah yang namanya sertifikasi, lisensi, untuk kelayakan mereka melaksanakan tugas-tugasnya sebagai tenaga pemandu yang handal dan bertanggung jawab. Nah, ada berapa pramu wisata yang ada di NTB yang sudah berlisensi? Yang sudah berlisensi ada di HPI DPD NTB itu 1.116. 1.116 itu seluruh NTB. Ya. Okay. Tetapi dari keseluruhan itu tidak semuanya aktif melakukan kegiatan tenaga kepemanduan. Itu lebih kurang ya 500 lebih sedikit lah yang aktif ya. Baik. Kalau selama pandemi yang masih bekerja kira-kira ada berapa persen, Pak? Saya rasa di bawah 90% itu. Di bawah 90%. Ya, jadi selama masa pandemi ini di bawah 90% yang mendapatkan peluang untuk melaksanakan kegiatan tenaga kepemanduan. Karena jumlah wisatawannya kan yang amat minim sekali, masih bergantung wisatawan dalam negeri. Nah, kan kalau pendidikan yang berlisensi, tentunya kalau pramu wisata yang sudah mempunyai lisensi sebelum pandemi ada pendidikan khusus untuk bagaimana menjadi pemandu yang baik untuk wisatawan. Setelah pandemi pasti ada tambahan-tambahannya terkait prokes dan lain sebagainya. Apa yang sudah dilakukan, Pak, dari HPI? Kesiapan untuk selama COVID-19 ini kan kita selalu berusaha mempersiapkan diri menyambut wisatawan dengan protokoler COVID-19 ini. Nah, itu diberikan pemahaman dan pendidikan kepada tenaga pramuwisata ini bagaimana melakukan pelayanannya sebagai tenaga pemandu yang tidak boleh keluar dari 5M sesuai dengan protokoler COVID-19 itu. Berarti sudah ada yang dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan sosialisasi juga untuk pramuwisata begitu ya? Iya, terakhir bulan Maret kemarin tenaga pramuwisata ini mendapatkan upskilling, artinya peningkatan keterampilan yang hubungannya dengan the new normal, era kebiasaan baru hubungannya dengan COVID-19 ini. Jadi sudah dilakukan oleh pemerintah ya? Sudah. Itu kemarin dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Sejauh ini kalau koordinasinya bersama dengan para pramuwisata yang ada di NTB dari HPI gimana, Pak? Koordinasi hubungannya dengan para pramuwisatanya? Oh, tetap itu. Koordinasinya selama pandemi begitu maksudnya? Koordinasi selama pandemi itu seperti tadi peningkatan keterampilan, kemudian kita ada acara-acara yang sifatnya silaturahim, misalnya buka puasa bersama, undangan dari beberapa stakeholder. Walaupun dengan yang sudah tidak aktif begitu? Meskipun tidak aktif di lapangan, pertemuan itu selalu diusahakan. Meskipun tidak bisa secara sifatnya besar, ya kecil-kecil, tadi silaturahim tetap terjaga. Jadi koordinasinya masih tetap berjalan ya di tengah pandemi ya? Di luar kesibukan teman-teman ini di bidang-bidang lain, berjualan secara offline atau online, atau mengajarkan bahasa Inggris seperti tadi. Tapi silaturahim sebagai tenaga pramuwisata lewat HPI tetap
kita usahakan. Baik, terakhir Pak Umar, apa harapannya ke depan terkait dengan pariwisata di NTB, terutama dengan program Work from Lombok ini? Iya, kalau dari kami sebagai tenaga pemandu tentu berharap situasi atau gejolak kepariwisataan NTB ini bisa bergeliat kembali, insya Allah dengan segera. Mudah-mudahan kita bisa cepat-cepat terbebas dari wabah ini, Iya. sehingga kegiatan kita di dalam hal kesibukan atau harapan secara ekonomi di bidang pariwisata ini bisa bangkit kembali. Oke, terima kasih Pak Umar, waktunya luar biasa sekali. Sama-sama, Sukses dan sehat selalu tentunya amin, untuk amin, insyaallah. HPI NTB juga kedepannya bisa bangkit dan lebih berkembang, lebih maju lagi Pak Amin. Umar. Kami juga terima kasih atas kesempatan ini. Baik, terima kasih untuk Anda juga pemirsa yang sudah membersamai kami, dan saya akhiri untuk bincang iNews kali ini. Saya Korea Fiza, pamit undur diri beserta kru petugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam.